Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Tutup kelas. Ibu berkata teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran. Wilhelmina Bano, Hadir, Ibu. Agrici Ato, Hadir, Ibu. Florentina, Hadir, Ibu. Katarina, Hadir, Ibu. Maria Alfiana. Hadir, Ibu. Berarti hari ini hadir semua ya? Ya, Ibu. Bagus. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks deskripsi, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, siapa yang tahu tentang teks deskripsi? Saya, Ibu. Ya, Dewi. Itu tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, Ibu. Baik. Banyak dari saya, teks deskripsi itu menggambarkan suatu objek. Baik, yang anak-anak sampaikan itu memang sudah betul. Ibu akan menjelaskannya lagi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, seolah-olah merasakan apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Baik, mungkin pengertian teks deskripsi, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak tentang pengertiannya. Pasti, Ibu. Oke, baik. Kalau sudah paham, kita lanjut ke ciri-ciri teks deskripsi. Sebelum Ibu menjelaskan, siapa yang sudah tahu tentang ciri-ciri teks deskripsi? Tidak tahu, Ibu. Baik, kalau anak-anak tidak tahu, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi itu ada 5. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan panca indera, gambaran objek dengan jelas. Dan yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku dan ilmiah. Dan yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Ya, langsung saja ke bagian. Dan yang ketiga itu struktur teks deskripsi. Mungkin anak-anak sudah ada yang tahu tentang struktur teks deskripsi? Tahu, Ibu. Baik. Struktur teks deskripsi yang pertama, judul, identifikasi, klasifikasi, deskripsi, dan kesimpulan. Ya, betul sekali. Baik, Ibu akan menjelaskan struktur teks deskripsi. Yang pertama itu identifikasi. Identifikasi itu berisi tentang nama objek yang kita deskripsikan, lokasi, sejarah, nama atau pernyataan umum. Berarti identifikasi ini berkaitan dengan judul atau menjelaskan secara menyeluruh. Yang kedua itu deskripsi bagian. Di deskripsi bagian itu berisi tentang tanggapan subjektif penulis dari hasil pengamatan melalui panca indera. Maksudnya deskripsi bagian ini mendeskripsikan tentang bagian-bagian yang ada di tempat deskripsinya. Maksudnya kayak dia mendeskripsikan sesuatu, berarti di situ dia akan menuliskan di deskripsi bagian itu akan menjelaskan secara terperinci tiap objek. Dan yang terakhir itu, di dalam struktur teks deskripsi itu harus ada simpul
simpulan atau kesan. Kesan ini berisi tentang kesimpulan dari penulis ataupun kesan yang didapatkan oleh penulis. Biasanya kesan ini harus ada pada teks deskripsi. Biasanya seseorang menulis teks deskripsi setelah menulis, berarti di bagian terakhirnya itu harus ada simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan ini terletak di bagian paling terakhir. Baik, mungkin penjelasan Ibu sampai di sini saja. Ada pertanyaan terkait materi? Mungkin anak-anak belum paham, bisa ditanyakan. Saya Ibu, Ya. saya belum paham di tujuan teks deskripsi Ibu. Oh, baik. Ibu akan menjelaskan. Tujuan teks deskripsi itu adalah supaya orang yang membaca dapat seolah-olah melihat sendiri atau objek yang diceritakan tersebut. Maksudnya tujuan teks deskripsi ini mendeskripsikan suatu tempat seolah-olah kita pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Maksudnya kayak menturun sendiri di tempat yang dideskripsikan itu. Baik, mungkin ada lagi yang tidak paham? Masih Bu. Oke, baik. Sekarang Ibu minta kalian membentuk dua kelompok untuk mengerjakan soal yang dibagikan. Di sini Ibu akan bagikan dua teks deskripsi, lalu kalian tentukan struktur dari teks deskripsi yang dibagikan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya Ibu. Oke, dari kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusi. Baik, terima kasih kepada kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami kepada pembaca. Nah, di sini judul deskripsi yang kami ambil itu keindahan alam Indonesia yang mendunia. Langsung saja, saya tidak membaca teksnya, langsung saja penjelasan struktur. Yang pertama itu judul. Judul itu menyatakan keindahan alam Indonesia yang telah mendunia. Yang kedua itu identifikasi gambaran umum. Itu berada pada paragraf pertama dari teks menjelaskan gambaran umum dari keindahan alam Indonesia yang tak terhitung jumlahnya dari Sabang sampai Merauke, bahkan tiada tertandingi dari keindahan alam manapun di seluruh dunia. Yang ketiga deskripsi bagian. Penjelasan rinci mengenai keindahan alam Indonesia dijelaskan oleh penulis pada paragraf kedua dan keempat. Penulis menyebutkan secara detail keindahan alam Indonesia dari segi flora fauna, hutan hingga lautan. Yang terakhir itu simpulan atau kesan. Simpulan serta kesan dari teks di atas terdapat di paragraf kelima dengan mengajak pembaca untuk sama-sama menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia yang ada. Baik, terima kasih. Inilah hasil presentasi kami. Kepada teman-teman ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik, terima kasih. Inilah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Nanti kita punya pertama. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri, saya memberikan waktu. Oke, baik. Di sini judul deskripsinya tentang kucing. Pastikan isi teks akan menjelaskan secara umum tentang kucing. Yang kedua itu identifikasinya atau gambaran umum secara umum, yaitu paragraf pertama dari teks tersebut menjelaskan gambaran umum kucing seperti terdiri dari berbagai jenis termasuk hewan mamalia karnivora dan sudah dikenal lama.
pembahasannya di paragraf terakhir atau ketiga, penulis memberikan pendapat kalau kucing liar memiliki perkembangbiakan yang cenderung lebih cepat dari kucing ras. Sekian presentasi kami. Inilah hasil diskusi kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang belum mengerti. Kami memberikan waktu kesempatan untuk bertanya. Tidak bertanya. Kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Yang mari kita berdoa. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Terima kasih. Baik, mungkin untuk pertemuan kita cukup sampai di sini. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang teks deskripsi. Di sini sudah teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang suatu objek atau tempat yang sedang menjadi topik kepada pembaca, seolah-olah merasakan apa yang diungkapkan dalam teks tersebut. Dan yang kedua itu ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi itu ada 5, dan yang terakhir struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama identifikasi, deskripsi bagian, kesimpulan, dan kesan. Baik, mungkin anak-anak belum paham, ada yang mau bertanya, silakan. Pasti Bu. Baik, semua sudah mengerti? Sudah Ibu. Bagus. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa. Baik, terima kasih kepada Kak Deli yang sudah memimpin kita. Sampai jumpa di